Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali sehingga kita bisa bertemu pada bulan yang suci, yang penuh berkah, yang dilipat gandakan pahalanya, yaitu bulan Ramadan. Meskipun di bulan tahun-tahun ini yaitu masanya masih dalam pandemi Covid, di mana kita masih terbatasi, yaitu dengan menjaga jarak, tidak berkerumun. Akan tetapi meski demikian tidaklah mengurangi rasa hikmat kita untuk tetap beribadah puasa dengan sebaik-baiknya. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, mungkin ini kali pertama kalian untuk mengadakan smartren kembali di masa pandemi Covid ini. Materi yang akan ibu sampaikan yaitu beberapa syarat wajib puasa dan rukunnya puasa. Dalam kitab Safina, syurutul wujubihi khamsata asya'a. Jadi syarat wajib puasa Ramadan itu ada 5 perkara. Yang pertama al-islamu, yang pertama itu Islam. Namun halnya tidak semua orang Islam diwajibkan berpuasa. Karena apa? Misalkan anak kecil itu tidak berpuasa, tetapi ketika dia berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala. Walaupun dia nantinya tidak berpuasa, tapi dia tidak akan mendapatkan dosa karena dia belum balik. Syarat yang kedua yaitu wataklipun, taklif atau mukallaf. Ciri-ciri mukallaf itu akil dan balik. Artinya dia berakal dan dia sudah dewasa, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Artinya kalau orang yang tidak berakil itu maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Misalkan orang gila, orang mabuk, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian ada orang Islam, dia itu akil, dia itu balik, dia itu tapi dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia pun tidak menjadi syarat untuk diwajibkannya berpuasa. Makanya syarat ketiga dalam wajib berpuasa yaitu ifaqah, harus mampu menjalankan ibadah puasa. Dalam hal ini bagi yang tidak mampu maka tidak wajib berpuasa. Misalnya orang yang sakit itu tidak menjadi syarat diwajibkannya berpuasa. Kemudian orang yang hamil dikarenakan khawatir terhadap janinnya, orang yang menyusui dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada bayinya, nah itu tidak diwajibkan atau tidak menjadi syarat wajibnya berpuasa. Namun halnya di lain waktu dia harus mengqadha puasanya. Artinya apa? Harus mengganti puasa yang ditinggalkannya di lain hari.
Kemudian syarat yang keempat yaitu as-sihah atau sehat. Puasa itu menyehatkan buat yang asalnya sehat. Jadi tidak wajib berpuasa bagi orang yang sedang sakit, manakala ketika berpuasa sakitnya akan bertambah parah. Tuh. Kemudian syarat yang kelima yaitu iqamah, harus mukim. Artinya tidak dalam sedang berpergian atau tidak dalam sedang bermusafir. Tuh. Jadi orang Islam, orang taklid, kemudian ifaqah dan sehat itu tidak wajib puasa manakala sedang berpergian. Ada perbedaan pendapat dalam hal safar ini. Ada yang mengatakan bahwa yang disebut safar ini adalah untuk amal ibadah kebaikan. Kemudian yang dihitung safar yang boleh tidak berpuasa yaitu misalkan kita mau berperginya itu jam 10, maka yang kita boleh tidak berpuasanya itu adalah pas jam 10 sampai kita tidak kuat untuk berpuasa. Jadi subuh sebelum jam 10-nya harus berpuasa karena belum melakukan perjalanan atau belum safar. Nah, itu tadi 5 perkara yang mewajibkan syarat menjadi wajib puasa dalam bulan Ramadan, yaitu yang pertama Islam, taklif atau mukallaf, ifaqah, sehat dan iqamah. Nah, adapun syarat tersebut akan menjadi puasanya itu sah apabila memenuhi rukun-rukun puasa. Nah, rukun-rukun puasa ini ada 3, yaitu arkanu salah satu asya'a. Jadi rukun puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama, niyatun lailan likuli yaumin fil fardi. Yang pertama itu adalah niat pada malamnya, yaitu setiap malam pada bulan Ramadan. Tepatnya niat ada dalam hati dan bisa melafalkannya itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua itu adalah watarku mufattarun dakiron mukhtaron ghairu jahil ma'dur. Artinya bahwa menahan diri, yang kedua itu rukunnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat. Jadi tidak dalam keadaan yang tidak berakal atau lupa. Bisa memilih atau tidak ada paksaan, kemudian dan tidak bodoh atau dimaafkan. Niatnya pada malam hari untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kemudian tidak bodoh atau jahil yang dimaafkan. Artinya ketika puasa itu dia tidak tahu bahwa itu adalah membatalkan puasa. Misalkan contoh kesepakatan ulama bahwa impus makanan itu adalah batal. Namun karena yang berpuasanya itu tidak tahu bahwa impus makanan itu membatalkan, maka itu ketika kita berpuasa tetap tidak menjadikannya dia batal karena tidak tahu. Kemudian yang ketiga, rukunnya puasa itu adalah orang yang berpuasa. Jelas kalau berpuasa tanpa ada orangnya tidak akan mungkin gitu. Jadi orang yang berpuasa. Namun halnya ketiga rukun ini biasanya sering tidak disebutkan
Karena sudah jelas kalau orang berpuasa ya harus ada orangnya. Oke, terima kasih. Inilah materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin bisa kalian jawab pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Hanya satu saja pertanyaannya. Apakah mesti niat puasa itu dilapalkan? Nah, nanti kalian jawab di kolom komentar gitu. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.